Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Muhammad Rifki dan Rahmanisa Juliana akan menjelaskan materi tentang paralisis. Nah, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Pembahasan pertama kita, apa sih paralisis itu? Jadi, paralisis adalah kondisi lumpuh karena gangguan pada saraf yang berperan dalam mengatur gerakan otot tubuh. Paralisis membuat beberapa anggota tubuh tidak bisa digerakkan. Kondisi ini paling sering dialami oleh penderita stroke atau orang yang mengalami cedera saraf tulang belakang. Dan kelumpuhan yang terjadi dapat berlangsung sementara dan bahkan permanen. Lalu, apa saja sih gejala paralisis itu? Nah, biasanya ketika mengalami kelumpuhan, penderita akan merasakan gejala utama yaitu berupa kesulitan menggerakkan bagian tubuh tertentu. Gejala ini dapat muncul secara perlahan, mendadak, atau kadang hilang dan kemudian timbul lagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa saja gejala paralisis itu, ada beberapa macam paralisis yang berdasarkan lokasi dan anggota gerak tubuh yang terkena kelumpuhan. Yang pertama, monoplegia, yaitu kelumpuhan pada salah satu lengan atau tungkai. Yang kedua, hemiplegia, yaitu kelumpuhan pada lengan dan tungkai pada satu sisi tubuh. Yang ketiga, diplegia, yaitu kelumpuhan pada kedua lengan atau kedua sisi wajah. Yang keempat, paraplegia, yaitu kelumpuhan pada kedua tungkai. Dan yang terakhir, quadriplegia, yaitu kelumpuhan pada kedua lengan dan kedua tungkai. Kelumpuhan ini kadang juga bisa mengenai area atau organ tubuh lain di bagian bawah leher, misalnya usus, saluran kemih, maupun otot pernapasan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan gejala-gejala paralisis. Biasanya, kelumpuhan yang terjadi secara perlahan akibat suatu penyakit akan ditandai oleh beberapa gejala yang muncul sebelum penderita mengalami kelumpuhan total. Gejala tersebut meliputi hilangnya sensasi terhadap sentuhan, kesemutan, kram dan nyeri otot, dan juga mati rasa. Pembahasan selanjutnya, penyebab paralisis. Seperti yang kita ketahui, otot berperan sangat penting dalam mengendalikan setiap gerakan tubuh manusia. Dan dalam menggerakkan tubuh, otot juga bekerja sama dengan tulang, saraf, dan jaringan penghubung antara otot, saraf, dan tulang. Ketika salah satu jaringan tersebut mengalami gangguan, maka kelumpuhan dapat terjadi. Dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab paralisis, yang mana masing-masing faktor bisa memiliki gejala yang berbeda dengan satu sama lain. Yang pertama, stroke. Penyakit stroke biasanya dapat menyebabkan kelumpuhan di salah satu sisi wajah, lengan, dan tungkai secara tiba-tiba. Lalu yang kedua, Bell's palsy. Bell palsy dapat menyebabkan kelumpuhan di salah satu sisi wajah secara tiba-tiba tanpa disertai kelumpuhan di tempat lain. Yang ketiga, cedera otak. Cedera otak biasanya diakibatkan oleh benturan keras yang terjadi di kepala dan kemudian menyebabkan cedera atau gangguan fungsi otak, sehingga berisiko memicu kelumpuhan di bagian tubuh sesuai bagian otaknya rusak. Yang keempat, cedera saraf tulang belakang. Kelumpuhan akibat cedera saraf tulang belakang biasanya dapat terjadi di tungkai saja, di lengan dan tungkai, atau kadang juga di otot dada. Kelumpuhan dapat terjadi secara perlahan atau mendadak, tergantung
kelima, polio. Penyakit polio dapat menimbulkan kelumpuhan di bagian lengan dan tungkai, dan bahkan kelumpuhan otot pernapasan. Kelumpuhan dapat terjadi secara perlahan, setidaknya beberapa tahun setelah terinfeksi polio. Yang keenam, sindrom Guillain-Barré, yang mana biasanya menyebabkan kelumpuhan di tungkai serta dapat menyebar secara bertahap ke lengan dan wajah setelah beberapa hari atau beberapa minggu. Lalu yang ketujuh, cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan kondisi cacat lahir yang menyebabkan kelumpuhan di salah satu sisi tubuh, termasuk lengan dan tungkai. Kelainan ini biasanya disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang terjadi pada saat bayi masih di dalam kandungan. Yang kedelapan, multiple sclerosis, yang mana biasanya dapat menyebabkan kelumpuhan di bagian wajah, lengan, atau tungkai dengan gejala yang hilang dan kemudian timbul lagi. Yang kesembilan, miastenia gravis. Miastenia gravis serupa ya dengan multiple sclerosis yang juga menyebabkan kelumpuhan di wajah, lengan, atau tungkai dengan gejala yang hilang dan kemudian dapat timbul lagi. Lalu yang terakhir, amyotrophic lateral sclerosis, yang biasanya menyebabkan gangguan saraf otak dan tulang belakang sehingga penderitanya berisiko mengalami kelumpuhan di wajah, lengan, atau tungkai secara bertahap. Dan amyotrophic lateral sclerosis terkadang juga menyebabkan kelumpuhan pada otot pernapasan. Nah, itulah beberapa faktor penyebab paralisis. Oke, kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu diagnosis kelumpuhan. Umumnya, dokter dapat mendiagnosis kelumpuhan ketika penderita tidak dapat menggerakkan bagian tubuh tertentu. Pada kondisi seperti ini, pemeriksaan saraf akan dilakukan untuk menilai pergerakan otot serta saraf sensorik. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang penyebab atau tingkat keparahan kelumpuhan, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang meliputi foto ronsen, CT scan, MRI, elektromiografi, dan juga lumbal fungsi. Selain pengobatan berdasarkan penyebabnya, ada juga beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu penderita paralisis. Yang pertama, penggunaan alat bantu seperti kursi roda untuk membantu aktivitas atau mobilitas sehari-hari. Lalu yang kedua, fisioterapi yang mana bermanfaat dalam meningkatkan kekuatan dan massa otot. Yang ketiga, terapi okupasi untuk membantu pasien menyesuaikan kondisi tubuhnya dengan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, obat-obatan resep dokter, yaitu untuk mengurangi kejang, kaku, dan nyeri otot yang terjadi akibat paralisis. Lalu yang terakhir, yaitu operasi, yang mana operasi dilakukan tergantung penyebabnya. Operasi juga dapat dilakukan sebagai bentuk pengobatan untuk mengatasi kelumpuhan. Misalnya pada kelumpuhan mendadak akibat cedera saraf tulang belakang, dokter akan melakukan operasi tulang belakang untuk memperbaiki kerusakan di daerah tersebut. Jadi, apapun penyebabnya, paralisis adalah kondisi yang tidak bisa dianggap enteng karena bisa menurunkan kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, jika terdapat tanda atau gejala yang mengarah ke paralisis, ada baiknya segera berperiksa ke dokter. Selanjutnya, komplikasi paralisis atau kelumpuhan. Jadi, paralisis atau kelumpuhan dapat terjadi di bagian tubuh mana saja tergantung pada penyebabnya.
Dan hal yang paling dikhawatirkan adalah apabila kelumpuhan tersebut bersifat permanen atau kelumpuhan terjadi di otot pernapasan yang dapat menyebabkan penderitanya berhenti bernapas. Selain itu, kelumpuhan juga dapat menyebabkan penderitanya mengalami depresi, gangguan bicara dan menelan, disfungsi seksual, ulcus decubitus, inkontinensia urin dan inkontinensia tinja, dan juga deep vein thrombosis. Lalu yang terakhir, bagaimana sih cara mencegah kelumpuhan? Jadi, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kelumpuhan atau paralisis dapat kita sesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Untuk mencegah kelumpuhan akibat cedera kecelakaan, cara yang dapat kita lakukan diantaranya berkendara dengan hati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan sabuk pengaman selama mengendarai kendaraan, menghindari konsumsi alkohol atau obat yang dapat menyebabkan kantuk sebelum berkendara, dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan mengikuti petunjuk instruktur dengan baik ketika melakukan aktivitas yang berisiko tinggi, misalnya panjat tebing. Sedangkan untuk mencegah kelumpuhan akibat gangguan kesehatan atau penyakit, misalnya stroke, caranya yang dapat kita lakukan, yang pertama, menghindari makanan tinggi garam dan kolesterol. Yang kedua, memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, rutin berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Yang keempat, berhenti merokok. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan juga kadar kolesterol secara rutin. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenal. Demikian penjelasan kami tentang paralisis atau kelumpuhan. Kami harap penjelasan kami tersebut dapat bermanfaat, dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.